Selamat pagi anak-anak kelas 3 IPS. Kita hari ini kembali belajar materi sosiologi perubahan sosial. Kita masuk ke subbab modernisasi dan globalisasi. Nah, karena kita sebelumnya sudah membahas perubahan sosial, otomatis kita akan membahas terkait fenomena modernisasi dan globalisasi, dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, dunia, dan sistem sosial yang ada di Indonesia. Pertama kali kita harus mengenal dulu apa sih itu modern. Jadi modernisasi itu adalah cara untuk menuju masa kini. Maksudnya adalah bagaimana keadaan masa kini itu mengubah segala hal yang berhubungan dengan masa lalu. Jadi modernisasi intinya adalah perubahan pola pikir, perubahan gaya hidup, perubahan pola hidup, perubahan sistem, dan lain sebagainya yang sehingga dia mengubah tatanan kehidupan kita yang awalnya kurang maju menjadi lebih maju. Lebih maju dalam tataran berpikir, teknologi, sains, dan ilmu modern. Nah, menurut Wilbert Emmor, bahwa proses transformasi total kehidupan bersama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan organisasi ke arah pola-pola ekonomis dan politis telah dilalui oleh negara barat. Jadi memang modernisasi itu dimulai dari negara-negara barat atau bisa disebut di negara Eropa. Negara-negara Eropa semacam Inggris, Prancis, Jerman, Austria, dan lain sebagainya, mereka lebih cepat berkembang pada abad ke-19 menuju abad ke-20 dengan menerapkan sains di atas segala hal. Jadi sains digunakan sebagai titik pijak untuk membuat kebijakan, untuk membuat sistem sosial, untuk membuat agen-agen perubahan yang sehingga mereka lebih cepat berkembang ketimbang negara-negara yang lain ataupun wilayah yang lain. Nah, menurut Suryono Sukanto, modernisasi itu adalah bentuk perubahan sosial yang terencana. Kemarin kita sudah membahas perubahan sosial yang terencana dan tidak terencana. Dan modernisasi itu adalah perubahan sosial yang sangat terencana, yang disetting untuk mengubah kehidupan, mengubah sistem sosial. Jadi modernisasi itu mengubah pola pikir masyarakat secara luas. Bagaimana sains dan ilmu pengetahuan itu adalah yang utama ketimbang kehidupan yang lain. Kita bisa melihat bagaimana perkembangan zaman saat ini, bagaimana teknologi begitu sangat cepat sehingga mengubah pola-pola interaksi kita, pola-pola kita berbelanja, pola-pola kita mengetahui informasi, itu sangat cepat. Kalau zaman dulu orang mendengarkan radio, mendengarkan berita-berita koran, sekarang semuanya ada di ponsel kita. Di YouTube ada, di Google ada, di Twitter ada, di Facebook ada. Jadi sumber informasi sekarang sudah sangat universal, berbeda dengan zaman dahulu kala. Dan teknologi semakin berkembang pesat, otomatis pendidikan juga berkembang pesat. Terjadi adanya riset-riset pendidikan yang sangat unik untuk bagaimana benih menjadi lebih kuat, benih itu menjadi lebih bagus dalam pertanian misalnya. Dalam bidang ilmu sosial, bagaimana penelitian-penelitian sosial itu digunakan untuk membuat kebijakan-kebijakan publik, membuat analisa bagaimana sebuah negara itu maju atau tidak. Nah, dari sinilah modernisasi itu menjadi pijakan semua orang untuk mengubah diri mereka menjadi lebih maju dan lebih mengikuti persaingan yang ada di dunia, seperti itu. Jadi modernisasi itu tidak sama dengan sekularisasi. Maksudnya sekularisasi itu adalah pemisahan antara agama dengan
agama dengan kepentingan duniawi. Jadi maksudnya sekularisasi itu ada pemisahan antara yang privat dan publik, tapi modernisasi itu tidak menyingkirkan agama, namun modernisasi mengubah pola pikir manusia. Dan juga modernisasi bukan seperti westernisasi. Kalau westernisasi itu lebih condong kepada pola hidup yang meniru gaya hidup orang-orang barat dan tidak memiliki filter. Nah, itu westernisasi. Sementara menurut Suryana Sukanto, modernisasi itu lebih ke cara berpikir ilmiah, ada sistem pendataan yang sangat baik sehingga sangat rigid datanya, ada penciptaan iklim yang menyenangkan terhadap modernisasi, organisasi yang semakin maju modern, dan juga sentralisasi wewenang. Maksudnya sentralisasi wewenang itu ada satu pihak yang di situ dipercaya untuk mengatur jalannya roda organisasi atau dunia seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas terkait ciri-ciri manusia modern. Jadi manusia modern itu adalah orang-orang yang tidak bisa slow. Jadi kalau orang zaman dulu kan bisa santai, pagi ke sawah, siang istirahat, sore memancing, malam bisa bersenda gurau dengan keluarga. Itu diubah semuanya oleh modernisasi. Jadi orang itu tidak boleh bersantai-santai. Dengan modernisasi pola pikir kita lebih kepada materialisme. Bagaimana kita mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, kita bekerja segiat mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi disitulah bagaimana seseorang itu diciptakan untuk bekerja dan mencari uang. Nah, inilah yang dimaksud dengan teori dorongan berprestasi. Kemudian menurut teori manusia modern, Alex Ingalls dan David Smith, bahwa teori manusia modern itu lebih kepada bagaimana manusia itu terbuka terhadap pengalaman dengan ide baru, berorientasi kepada masa sekarang dan masa depan, lebih ke futuristik, bagaimana kita melihat ke depan bukan yang ke belakang, memiliki kemampuan dalam hal perencanaan, maksudnya bisa merencanakan apa yang terjadi di depan, kita ingin bekerja apa, punya rumah di mana, punya mobil berapa, punya tanah di mana. Nah, inilah manusia modern. Jadi manusia modern itu berbeda dengan manusia pada abad-abad sebelumnya, yang di sana dia tidak ada tekanan sosial yang kuat. Sementara manusia modern itu memiliki tekanan sosial yang kuat, bagaimana dia itu harus sukses. Nah, seperti itu. Dan kemudian manusia modern itu percaya bahwa manusia dapat menguasai alam dan tidak sebaliknya. Jadi maksudnya dapat menguasai alam adalah bahwa alam ini bisa dimodifikasi dengan ilmu, dengan sains, sehingga alam itu tidak mengalahkan manusia. Jadi manusia yang menaklukkan alam. Bagaimana manusia mengeksploitasi alam, mengeksploitasi sumber daya untuk kepentingan manusia, seperti itu. Nah, selanjutnya teori pembangunan. Maksudnya teori pembangunan ini dari Walt Wewirsto. Jadi ada 5 tahap hierarkis di dalam tahap modernisasi. Nah, tahap yang pertama sebelum orang-orang itu menjadi manusia modern atau tahap modernisasi adalah masyarakat tradisional. Jadi masyarakat tradisional pada tahap ini itu masyarakat masih tunduk terhadap alam, produksi itu masih sangat terbatas karena hidup slow tadi. Jadi hidup slow, jadi dia tidak terlalu memikirkan harta benda, dia lebih menikmati hidup. Jadi dia tidak ada kecenderungan untuk meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, kemudian perubahannya adalah ketika menjadi prakondisi untuk lepas landas. Jadi di situ pembangunan masih lambat, tapi prosesnya berjalan. Jadi ada peningkatan produksi. Nah, ini masyarakat tradisional kemudian prakondisi lepas landas, dia perubahan dari tradisional menuju ke modern, tapi tahapnya masih tahap yang berkembang. Kemudian tahap lepas landas yaitu
hambatan-hambatan dalam proses pertumbuhan ekonomi mulai tersingkirkan. Maksudnya ketika kita ingin memacu produksi otomatis ada hambatan-hambatan. Entah itu hambatan dari hukum, dari budaya, dari masyarakat, dari nilai dan sebagainya itu mulai disingkirkan. Kemudian bergerak ke tahap kedewasaan, yaitu pembangunan masih tetap berjalan meski terkadang mengalami pasang surut, industri mulai berkembang pesat, dan proses impor mulai berkurang karena fokus pada produksi sendiri. Jadi mulai ada kemandirian untuk memproduksi sebanyak-banyaknya kebutuhan pangan, kebutuhan barang dan jasa untuk negara sendiri, sehingga dia ingin menuju bagaimana dia menjadi eksportir seperti itu. Selanjutnya adalah tahap bagaimana konsumsi massal sangat tinggi. Nah, disinilah modernisasi sangat bekerja dalam bidang ekonomi maupun sosial. Jadi ketika konsumsi sangat tinggi, efeknya adalah kenaikan pendapatan masyarakat, kenaikan pendapatan buruh, kenaikan pendapatan pekerja, pegawai kantoran, pegawai, pengusaha, buruh, dan sebagainya. Nah, dari konsumsi yang tinggi itu membuat kesejahteraan meningkat, otomatis kebahagiaan juga meningkat. Nah, disitulah modernisasi bilang bahwa dengan meningkatkan produksi, kita sebagai manusia itu akan sejahtera, bahagia, dan tercukupi segala kebutuhannya. Nah, pada tahap ini, pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan serta mendapatkan penopang kemajuan secara terus-menerus. Seperti itu. Jadi tahap ketika modernisasi yang level 5 itu adalah konsumsi massal yang tinggi. Jadi manusia sudah memiliki hasrat yang sangat tinggi terhadap barang dan jasa, dan juga manusia mencoba untuk terus-menerus bekerja untuk mengeksploitasi segala hal yang di situ bisa mendapatkan keuntungan maksimal seperti itu. Nah, dampak globalisasi, dampak modernisasi itu disebutkan ada di sini ada disorganisasi sosial. Jadi maksudnya disorganisasi itu adalah proses memudarnya atau melemahnya nilai sosial. Jadi ada penerimaan maupun penolakan modernisasi yang telah ada, sehingga modernisasi menggantikan norma-norma yang lama. Jadi disorganisasi sosial itu terjadi ketika nilai-nilai sosial yang lama itu sudah memudar dan digantikan oleh paham modern. Seperti itu. Selanjutnya adanya kesenjangan budaya dan disintegrasi sosial. Nah, modernisasi itu dampaknya nggak hanya kemajuan aja, tapi juga bisa terjadi perpecahan, terjadi konflik, terjadi perlambatan ekonomi, terjadi kemiskinan dan sebagainya. Nah, di situ karena adanya ketidaksinkronan atau ketidaknyambungan antara kebijakan dengan yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga proses modernisasi itu berjalan lambat, sehingga sering terjadi konflik dan perpecahan, sehingga terjadinya disintegrasi sosial. Jadi disintegrasi itu terjadi ketika perubahan sosial itu tidak diterima masyarakat dan ada pertentangan yang kuat antara kebijakan publik dengan rakyat biasa seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya modernisasi yang terus berlanjut. Jadi modernisasi itu karena perubahan pola pikir, perubahan ilmu, perubahan sistem, akhirnya mengarah pada globalisasi. Jadi globalisasi itu adalah menyatunya seluruh masyarakat, seluruh sistem sosial di dalam satu lembaga sosial yang namanya globalisasi. Globalisasi itu adalah suatu paham yang bagaimana masyarakat itu disatukan karena pikiran yang sama. Pikiran yang sama, ide yang sama, dan semua yang kita lakukan itu terhubung dengan yang lain. Misalnya ya, kalau kita lihat sekarang semua orang pasti memakai internet. Semua orang pakai Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Nah, itu adalah fenomena globalisasi yang bagaimana tren itu
tren, ide, itu bisa tersebar dengan sangat cepat. Kita bisa lihat bagaimana kejadian di Palestina misalnya, akhirnya mempengaruhi semua orang di dunia. Bagaimana virus corona misalnya, virus corona itu kan aslinya dari Cina, dari Wuhan. Tapi kenapa dia bisa menyebar ke seluruh dunia? Itu karena globalisasi. Globalisasi memungkinkan orang untuk berpindah secara cepat dalam jangka waktu berapa menit, berapa jam sudah sampai ke negara yang lain. Jadi lalu lintas dunia itu sangat cepat sekali di era globalisasi. Bagaimana apa namanya industri transportasi itu sangat sangat apa namanya membuat orang bepergian itu semakin cepat. Akhirnya virus corona pun berkembang juga cepat. Nah inilah yang namanya globalisasi, bagaimana sekat-sekat antar negara, budaya, apa namanya sistem nilai dan norma itu sudah tidak berlaku. Yang adalah kebudayaan global, kebudayaan tren, kebudayaan ide, kebudayaan apa namanya sistem teknologi, yang hal itu mengubah cara berpikir kita, mengubah apa namanya nilai-nilai yang sudah kita 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 tanamkan dari keluarga kita. Jadi globalisasi itu mencerabut apa yang kita miliki sehingga kita harus mengikuti apa yang terjadi di dunia seperti itu. Jadi globalisasi itu menyebabkan perubahan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Jadi seperti kehidupan sosial juga berubah, itu pasti masuknya ideologi baru, bagaimana ada paham liberalisme, paham sosialisme, paham paham modernisasi, paham islamis, paham radikal dan sebagainya itu masuk. Jadi bisa paham radikal, bisa paham moderat, bisa paham apapun bisa masuk dengan globalisasi. Kemudian gaya hidup kita lebih apa namanya gaya hidup kita lebih berkembang, bisa bermewah-mewahan. Jadi itu dipengaruhi oleh modernisasi dan westernisasi tadi. Jadi gaya hidup kita berubah karena kita lebih suka mengkonsumsi, akhirnya apa namanya pikiran kita menjadi lebih konsumen seperti itu. Yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena memang dengan globalisasi kita bisa mengenyam pendidikan, mengenyam pembelajaran dari manapun, dari Inggris, dari Amerika, dari Indonesia, semuanya bisa berkumpul di satu universitas, bisa membaca tulisan orang luar negeri, bisa melihat pengetahuan dari luar negeri, ya, sehingga hal itu bisa mempercepat kita untuk apa namanya lebih berkembang dalam ilmu pengetahuan. Kemudian kesenian dan kebudayaan juga menjadi global, yang lokal bisa mendunia, yang mendunia bisa menjadi lokal. Contohnya misalnya gamelan, sekarang gamelan bisa kita nikmati di Inggris, di Belanda. Misalnya K-pop juga merajai dunia, orang-orang Indonesia juga suka K-pop. Nah itu kan terjadi karena globalisasi. Seni apa namanya entah itu musik, entah itu tarian, entah itu film dan sebagainya dinikmati bukan hanya oleh kelompok sosial tertentu, tapi seluruh masyarakat bisa menikmatinya. Bagaimana ada film dari India yang kemudian viral dan akhirnya banyak orang menontonnya, dan kita jadi tahu, oh orang India itu seperti ini, oh orang Amerika itu seperti ini. Jadi seperti itu. Selanjutnya, nah globalisasi sendiri itu mendapatkan pro dan kontra. Kalau yang pro globalisasi itu adalah orang-orang yang mengagumi bagaimana dunia berkembang lewat globalisasi, bagaimana perekonomian lebih maju, orang-orang menjadi lebih produktif, kemudian adanya kesejahteraan di banyak negara karena adanya industrialisasi di dunia. Kemudian ada yang anti globalisasi. Jadi kelompok anti globalisasi itu adalah kelompok yang menganggap bahwa globalisasi itu hanya menguntungkan negara-negara maju, sementara negara berkembang tetaplah menjadi negara berkembang karena negara berkembang hanya menjadi konsumen, sehingga negara berkembang tidak akan pernah maju karena mereka
bergantung pada negara maju di Eropa yang dia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, bagi kaum anti globalisasi, perdagangan bebas hanya akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Jadi gerakan anti globalisasi ini melihat bahwa globalisasi berdampak pada pergeseran pola pikir di masyarakat, menggeser tradisi gaya hidup, adat istiadat, dan mengubah mental manusia. Jadi memang ada benarnya juga karena dengan adanya globalisasi kita itu seperti kehilangan ilmu pengetahuan dari leluhur kita. Kita kehilangan apa yang menjadi jati diri kita sehingga kita silau dengan budaya dari negara-negara maju, pengetahuan dari negara-negara maju sehingga kita itu menjadi orang yang seolah-olah terjajah ya, dijajah oleh mereka yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sementara kita hanya mengkonsumsi produk dari mereka dan kita tidak bisa membuat produk seperti mereka, seperti itu. Selanjutnya lagi globalisasi dan dampaknya. Nah, menurut Jaya, globalisasi itu meningkatkan interaksi melintasi batas-batas negara, terdapat persepsi diri yang bersifat transnasional di berbagai ranah seperti media massa, budaya, dan pariwisata, semakin tidak terikatnya komunitas, tenaga kerja, dan modal dalam satu wilayah. Jadi globalisasi itu artinya adalah bagaimana modal kekayaan itu bisa menyebar ke seluruh dunia. Ada orang sekarang bermain Bitcoin, bermain saham Bitcoin, tidak mengenal batas negara, dia bisa dari India, dari Indonesia, dari Rusia, dari Amerika, dari Kolombia dan sebagainya itu mereka bisa membeli saham sehingga mereka bisa lebih kaya juga bisa lebih miskin. Ada juga dengan adanya globalisasi orang-orang sudah tidak takut lagi dengan suku dengan budaya karena mereka memiliki uang untuk bagaimana mereka berinvestasi di negara-negara berkembang seperti itu. Selanjutnya, meningkatkan kepedulian terhadap bahaya ekologi global dan tindakan yang diambil untuk mengatasinya. Jadi dampak buruk globalisasi itu adalah kerusakan lingkungan, kerusakan ekologi, kerusakan alam, hutan dan sebagainya. Sehingga terjadi kepedulian dari semua masyarakat dunia bahwa kerusakan lingkungan itu harus dihentikan, kerusakan hutan itu harus dihentikan karena semakin lama hutan rusak otomatis manusia semakin semakin tidak bisa mendapatkan dirinya untuk hidup berselaras dengan alam. Cuaca menjadi lebih panas, kekeringan di mana-mana, orang-orang sudah tidak bisa bertani di hutan, berladang di hutan, sehingga mereka mau nggak mau harus ke kota dan menjadi orang miskin. Jadi disinilah bagaimana globalisasi itu juga menciptakan kepedulian bersama dari warga semua dunia untuk menganggap bahwa kerusakan alam itu harus dihentikan dan digantikan oleh teknologi yang terbarukan, yang selaras dengan alam. Jadi kemudian yang terakhir itu adalah meningkatnya kekuasaan aktor, institusi, dan kesepakatan transnasional. Jadi dengan adanya globalisasi, perdagangan bebas, negara-negara yang maju mereka punya kuasa untuk mengatur kebijakan-kebijakan negara di negara-negara berkembang. Misalkan negara kuasa sekarang itu ada Amerika Serikat, Cina, itu Jepang, Inggris itu kan mereka bisa mendikte negara lain untuk mengikuti kebijakan mereka. Hal itu terjadi karena apa? Mereka yang memiliki modal besar, entah itu militer, politik, ekonomi, iptek. Jadi mereka punya segalanya untuk mengatur negara-negara berkembang. Akhirnya negara berkembang ini mau tidak mau harus mengikuti kebijakan mereka, seperti itu. Kita sudah membahas dampak ekonomi tadi ya, memperluas pangsa pasar tadi, semakin banyak berproduksi, otomatis kita semakin menguntungkan, negara dapat memenuhi kebutuhan hidup rakyat dari perdagangan internasional,
juga ada transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara dampak negatifnya itu juga banyak. Jadi pilihan barang yang beragam mendorong orang untuk bertindak konsumtif, kemudian meningkatkan ketergantungan terhadap investasi asing, jadi kemandirian ekonominya berkurang, lebih menyukai investasi asing karena mereka punya modal yang lebih banyak, duitnya juga lebih banyak. Dan kemudian yang terdampak itu adalah industri kecil atau UMKM yang kalah bersaing dengan industri besar. Industri-industri besar di pemasaran seperti Shopee, seperti Tokopedia, seperti yang lain kan mereka memonopoli pasar. Sehingga apa namanya? Orang-orang itu benar membeli, tapi mereka membeli produk-produk yang apa namanya lebih banyak dari luar negeri ketimbang di dalam negeri. Produk UMKM mungkin sangat sedikit sekali dan keuntungannya pun tidak sebesar dari produk-produk luar negeri yang diimpor ke Indonesia. Seperti itu. Kalau di dalam bidang politik, dampaknya adalah mewujudkan good governance. Bagaimana good governance itu adalah pentingnya transparansi, akuntabilitas, tidak ada korupsi, tidak ada KKN, tidak ada nepotisme. Jadi dia bagaimana globalisasi itu membuat negara-negara itu menjadi lebih maju, menjadi negara yang terbuka, demokratis, dan transparan, serta anti korupsi. Jadi globalisasi juga meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Sekarang ini Indonesia termasuk memiliki hampir kantor diplomat di Eropa, di Asia, Afrika, dan Amerika. Jadi hubungan diplomatik itu meningkatkan perdagangan. Kalau kita tidak punya hubungan diplomatik, kita tidak bisa menjual barang kita ke negara lain. Tapi kalau kita punya hubungan diplomatik, barang dan jasa warga negara Indonesia itu diakui oleh negara-negara lain dan diakui barang, jasa, ide, dan gagasannya. Serta dalam bidang politik yang lain meningkatkan dukungan partisipasi aktif untuk menciptakan perdamaian dunia. Jadi hampir saat ini memang ada peperangan di dunia, cuman peperangan itu hanya terjadi di beberapa negara, tapi hampir 80% dunia ini damai karena tadi lebih suka damai karena transaksi pasar oke, ngapain perang kalau kita bisa dagang dan menguntungkan, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas globalisasi, dampak buruknya bagi kebudayaan nasional. Jadi dampak globalisasi antara lain adalah etnosentrisme. Jadi sikap memandang budayanya lebih baik daripada budaya lain. Misalnya orang Korea menganggap budayanya paling tinggi ketimbang budaya Indonesia atau budaya India atau budaya Cina. Itu namanya menjadi etnosentris. Jadi membangga-banggakan kebudayaannya ketimbang kebudayaan yang lain. Bisa juga orang Indonesia juga etnosentris ketika menganggap bahwa tari-tarian itu lebih bagus ketimbang musik-musik pop atau rock. Nah, itu juga bisa terjadi pembanggaan berlebihan terhadap identitas nasional, seperti itu. Yang kedua, ada namanya culture shock. Jadi masyarakat merasa gegap dan tidak siap terhadap budaya baru yang muncul. Kemarin Pak Danang sudah membahas bagaimana banyak fenomena gegap budaya itu terjadi di masyarakat kita. Bagaimana menggunakan TikTok dengan yang menurut saya sangat tidak patut ditiru. Bagaimana konten-konten prank dan sebagainya yang sangat norak itu, tapi dinikmati oleh banyak masyarakat kita. Nah, itu bisa disebut sebagai culture shock. Bagaimana alat dan teknologi itu digunakan hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk menghiasi diri, seperti itu. Tidak digunakan untuk bagaimana ilmu itu bisa berkembang, pengetahuan bisa berkembang. Kemudian lagi ada namanya culture lag, yaitu ketimpangan budaya maupun ketimpangan antar unsur kebudayaan dalam masyarakat. Kemarin Pak Danang sudah menjelaskan bagaimana ketimpangan budaya itu terjadi
karena ketimpangan pengetahuan antara negara barat dan negara berkembang, antara kota maju dan kota berkembang, seperti itu. Kemudian kita sudah membahas dampaknya. Konsumerisme ini pasti sudah bisa kita pahami sendiri ya, karena konsumerisme itu keinginan untuk membeli barang dan jasa lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Jadi lebih suka gaya daripada kebutuhan sendiri itu seperti apa. Makan minum belum cukup, tapi kita sudah beli bahan-bahan yang mahal. Nah, itu yang namanya konsumerisme. Kemudian kita akan membahas terkait tantangan masa depan bangsa dalam menghadapi globalisasi. Secara ekonomi memang negara Indonesia itu belum menjadi negara pengekspor, artinya kita masih menjadi negara konsumen, dan konsumerisme di Indonesia sangat tinggi. Mengapa Honda, Yamaha, produk-produk teknologi, Lenovo, laptop dan sebagainya itu membanjiri pasaran Indonesia? Karena di Indonesia tidak ada industri yang besar yang bisa bersaing dengan industri-industri besar tersebut. Honda misalnya, dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar sekali di perdagangan motor, karena di Indonesia tidak ada pabrik motor merek Indonesia yang bersaing dengan mereka. Tidak ada cita-cita kita untuk membuat produk sendiri, sehingga kita menjadi orang yang hanya membeli produk orang lain dan kita tidak memiliki pengetahuan untuk membuat produk tersebut. Jadi potensi kita itu hanyalah potensi membeli, tidak menjual. Otomatis ketika kita hanya membeli, pengangguran semakin banyak, tenaga kerja tidak bisa terserap banyak di industri, karena memang yang dibutuhkan oleh negara-negara barat ke Indonesia itu memasarkan produk mereka, dan kita menikmati produk-produk itu, seperti itu. Sementara kita mengekspor bahan-bahan mentah yang itu bisa merusak lingkungan. Misalnya kita selalu mengekspor kelapa sawit, batu bara, kayu dan sebagainya, itu kan produk-produk alam yang nantinya akan habis. Dan kita masih mengandalkan produk-produk alam itu. Sementara negara-negara maju, mereka industrinya sudah sangat berkembang sekali, berkembang pesat. Mereka berinvestasi di bidang teknologi, di bidang pengetahuan, di bidang sains. Bayangkan, satu vaksin Sinovac itu harganya 600 ribu. Kalau Indonesia bisa membuat, diekspor ke negara lain, bayangkan ada 50 juta orang aja yang membeli vaksin Sinovac. Berapa ratus miliar dan triliun itu tiap transaksi di suatu negara. Dan yang menjual vaksin-vaksin itu negara-negara barat, yang mereka punya pengetahuan, sumber daya yang bisa untuk membuat itu. Sementara di Indonesia, kita belum sampai di tahap itu. Karena bagaimanapun pendidikan tinggi di negara kita, penelitian-penelitian sains dan ilmu sosial itu tidak berkembang. Seperti itu. Akhirnya kita hanya sebagai negara konsumen, negara yang tidak bisa menciptakan nilai, tapi hanya bisa menjual nilai mentah yang ada di bumi Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya di bidang politik, seiring perkembangan zaman, praktik perpolitikan menjadi lebih demokratis, transparan, sehingga dapat dipantau oleh masyarakat. Meskipun demikian, perlu diwaspadai bahwa kegiatan kerjasama dengan negara maju berpengaruh terhadap kondisi politik di negara berkembang. Contohnya adalah intervensi tadi. Jadi intervensi negara maju ke negara berkembang itu dalam kebijakan publik negara. Misalkan di Indonesia, pendidikan itu harus bayar misalnya. Kalau pemerintah ingin menggratiskan, itu tidak boleh, karena di dalam utang internasional antara Indonesia dengan Bank Dunia, dengan IMF, itu ada kesepakatan-kesepakatan tertulis yang harus dipatuhi oleh negara. Ketika negara itu mengkhianati kesepakatan itu, negara bisa disanksi. Misalnya produk-produk mereka tidak boleh dijual ke luar negeri dan sebagainya.
Nah, sekarang intervensi yang paling kuat adalah di bidang kelapa sawit. Minyak sawit itu ditolak di berbagai negara maju karena dianggap kelapa sawit itu merusak lingkungan, merusak hutan. Akhirnya pemerintah Indonesia juga kelabakan, bingung bagaimana menjual produk kelapa sawit ini karena negara-negara berkembang negara-negara maju menolak produk kelapa sawit Indonesia karena berbagai macam kasus kerusakan lingkungan yang terjadi seperti itu. Sehingga negara maju punya intervensi bagaimana perdagangan di Indonesia, ekspor di Indonesia harus dibatasi, terutama dalam sawit misalnya. Kemudian dalam budaya, di bidang budaya otomatis kita bisa membuat produk budaya dan kita bisa menikmati produk budaya. Namun secara budaya memang ketimbang di bidang-bidang lain Indonesia lebih berkembang ya. Indonesia bisa lebih maju di bidang musik, di bidang sastra, di bidang seni, film. Indonesia bisa dibanggakan lah untuk bersaing dengan seniman-seniman atau budaya dari luar negeri. Nah, di bidang lingkungan dampak globalisasi itu sangat nyata. Jadi globalisasi itu didominasi oleh investor, dan investor ini adalah memiliki perusahaan multinasional. Jadi dia memiliki perusahaan di seluruh dunia yang di sana pemiliknya beragam. Jadi dia tidak hanya satu negara pemilik, tapi banyak pemilik negara, banyak pemilik dari berbagai negara. Sehingga ketika dia mengeksploitasi alam, mengambil nikel, mengambil tembaga, mengambil minyak, akhirnya terjadi pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, kebakaran, dan sebagainya. Jadi kerusakan lingkungan ini didorong oleh banyaknya pembukaan lahan hijau dijadikan kawasan industri dan rendahnya kesadaran analisis dampak lingkungan oleh perusahaan. Karena duitnya memang sangat-sangat besar dan menggiurkan, otomatis orang hanya menerima, oh iya, aku dapat pekerjaan. Tapi tidak memikirkan bagaimana 50 tahun ke depan lahan itu akan menjadi lahan yang sangat tandus. Bagaimana nasib anak cucunya, generasi berikutnya, mau bikin rumah di mana, mau bertani di mana, mau membuat usaha di mana ketika hutannya, wilayahnya sudah rusak karena pertambangan, karena pembabatan hutan, karena industri yang mengeksploitasi alam. Jadi seperti itu. Jadi dampak globalisasi itu ada dampak positif dan negatifnya. Kalau dampak negatifnya lebih cenderung bagaimana globalisasi itu merusak lingkungan, merusak alam. Globalisasi itu membuat kita menjadi lebih konsumen, lebih menyukai membeli daripada membuat produk. Kita menjadi inferior di bidang pengetahuan dan ilmu teknologi. Seperti itu. Selanjutnya, jadi memang globalisasi itu tidak boleh dilawan dan tidak boleh untuk diagung-agungkan. Jadi harus di tengah-tengah. Nah, adapun sikap kritis dalam menghadapi globalisasi itu bisa yang kita lakukan yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Bagaimana sekolah-sekolah perguruan tinggi di Indonesia itu bagaimana memacu mahasiswa dan dosen untuk berkarya, untuk membuat ide dan gagasan yang setara dengan negara-negara maju, agar SDM kita juga unggul, juga dapat bersaing dengan negara lain. Dan kemudian kita harus berpegang teguh pada nilai dan norma sosial kita agar tidak luntur, menumbuhkan kita bangga pada sikap identitas bangsa Indonesia, mewujudkan globalisasi, maksudnya adalah produk-produk lokal kita diminati oleh negara lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Produk-produk UMKM kita harus digenjot agar kita tidak hanya menjadi bangsa yang membeli produk orang lain, tapi kita juga bangsa yang memproduksi barang untuk dijual kepada negara lain, seperti itu. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan terkait berbagai permasalahan akibat kerusakan lingkungan. Seperti itu. Jadi memang globalisasi dampaknya juga buruk,
Tapi dari segi positifnya juga sangat banyak. Jadi kita harus memilah-milah dampak positif dan negatifnya. Namun yang paling penting bagaimana era globalisasi sekarang, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah raja dari segala hal. Nah, itu yang harus kita pelajari. Kita harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik itu dari ilmu pertanian, ilmu perkebunan, ilmu kelautan, ilmu manajemen, ilmu sumber daya, segala hal kita harus menguasainya. Jadi anak-anak, kalian ketika SMP atau kalian ketika SMA atau mau lulus, itu paling tidak kalian kuasai satu hal yang kalian senangi dan kalian pelajari itu dengan detail dan seriusilah di situ. Jadi pengetahuan ini banyak, pilihlah satu dua pengetahuan yang kalian sukai, kemudian kalian praktekkan itu untuk masa depan kalian sendiri. Itu saja. Terima kasih, materi sosiologi modernisasi dan globalisasi selesai. Selanjutnya kita akan membahas kemiskinan dan bagaimana kemiskinan itu bisa dihapuskan dengan program pemberdayaan komunitas. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di minggu depan. Selamat pagi.